kembali di indahnya Ramadan dan Kiai ada yang ingin disampaikan, silahkan. Sebentar saya mengucapkan duka dulu. Saya baru dapat informasi berita Ketua Majelis Ulama DKI Jakarta Kiai Haji Munahan Mukhtar pukul 1 malam tadi dipanggil oleh Allah. Moga-moga Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni salah dan dosanya. Amin. Moga-moga Allah lapangkan pula kuburannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Kiai. Ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai beribadah di malam hari atau di siang hari, diutamakannya. Ke Gus Handoko. Oh ya. Ya, jadi tadi disampaikan tentang masalah pahalanya besar mana dan lain sebagainya. Saya lebih memberikan edukasi kepada para pemirsa semuanya bahwa ketika kita berurusan dengan Allah SWT, sebaiknya kita tidak hitung-hitungan pahala. Yang penting kita fokuskan adalah lillahi ta'ala, karena itu semuanya akan dikembalikan kepada kita semuanya. Ya. Jadi apa sering dikatakan Kiai, in ahsantum li anfusikum tadi itu. Nah, jadi kebaikan yang kau lakukan kepada orang lain pasti akan kembali pada dirimu sendiri. Begitu juga dengan transaksi dengan Allah SWT. Maka ketika kita menyampaikan atau melakukan ibadah di bulan Ramadan, yakinlah ini pahalanya besar, gitu. Iya. Pahalanya besar. Baik tapi, siang ataupun malam. Baik siang ataupun malam. Iya. Tapi yakinkan bahwa yang membuat kita masuk surga bukan pahala kita, Ridhonya Allah. tapi ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita biar fokus nih, biar nanti kita bingung nyari pahala gini. Enggak, pokoknya kita niatnya kita beribadah itu dalam rangka mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik siang ataupun malam. Sebaiknya memang malam karena ada intim tadi hubungan kita takarub kepada Allah memang. Tapi kalau untuk orang, saya ke Ustadz kalau begitu, kalau ada orang yang bekerjanya di malam hari, Ustadz, lalu dia justru lebih punya waktu untuk beribadah dan lain itu di siang hari. Bagaimana? Jawaban normatifnya tetap malam lebih utama. Tapi ada jawaban yang beyond di level yang tadi. Perspektifnya kacamata sufi. Kata mereka, ahlul qulub minal arifin al-awqat kulluha indahum Lailatul Qadar. Jadi bagi para sufi, nggak ada tuh malam tertentu, hari tertentu, nggak ada. Semua waktu al-amakin indahum kulluha arafat wal ayyam kulluha jumu'at. Bagi para sufi, semua malam adalah Lailatul Qadar, semua hari adalah hari Jumat, semua tempat adalah Arafah. Jadi saya pengen bilang begini, bagi para sufi tidak ada lagi beda antara siang dan malam. Karena yang mereka sibukkan bukan ruang dan waktunya. Tapi siapa yang punya ruang dan waktu? Tuhan. Betul. Saya kasih istilah Islam Splendid. Islam Splendid itu keislaman yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Banyak kita umroh di sana kita sholat, begitu pulang kita bilang, sholat enggak saya enggak sholat, kenapa? Udah dirapel pahalanya banyak, sholat di Masjid Nabawi. Tuhannya ditinggal di Ka'bah. Nah, ini keislaman ruang dan waktu. Nah tapi orang-orang yang saleh, Masya Allah, dia udah gak mikir malam sama siang lagi. Kapanpun dia isi dengan aktivitas yang positif, ibadah, hal-hal yang baik, dan gak mikir pahala. Dan gak mikir pahala. Tapi ini pandangan sufi. Nah, gimana kalau Kalau pandangan sufi, mereka itu meninjaunya dengan kekuatan jiwa dan kekuatan koneksi hati dia yang kuat. Tapi kalau orang-orang awam seperti kayak kita ini, kita orang awam yang masih juga dengan terjebak dengan kehidupan duniawi yang kental, kita harus sadari. Kalau orang sufi kan mereka udah nggak mikirin dunia. Kalau kita kan masih mikirin, biar Ustadz juga kadang-kadang kan mikirin bagian. Bagian apa? Bagian apa? Bagian apa? Saya enggak paham. Pendapatan. Ya nggak mengandung, ya, karena ya manusia wajar, normatif lah. Ya kalau orang sufi nggak pernah mikirkan yang demikian. Ada ya dia terima, nggak ada yang nggak dia tanya. Itu sufi banget dah. Tapi saya kira sufi bukan meninggalkan dunia, Kiai. Dia tidak tapi meninggalkan cara dunia. Pandangnya melihat dunianya yang dia beda. Cara pandang melihat dunia tidak seperti kayak kita. Artinya kejutan dia tinggi. Dia tinggi, nggak terlalu ngejar, nggak ngoyo loh gitu. Kalau kita kan masih ada target. Gua habis lebaran beli apa nih ya? Kan begitu. Gua mau lebaran beli material nih, uang nih targetnya. Iya targetnya. Nah itu kalau sufi pandangannya artinya adalah karena istighalul qulub dia. Kekuatan kesibukan hati dia bekerja dengan Allah, koneksitas begitu tinggi. Tapi kalau orang awam bagaimana kan? Lebih mulia mana? Nah ibadah kan tadi dia terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairil mahdhah. Ghairil mahdhah adalah ibadah yang melahirkan daripada kebiasaan kita. Bagaimana kita melakukan di siang hari atau di malam hari? Soal mulia, jelas waktu itu tadi ada ruang tempat dan waktu kita hidup. Allah tetapkan wa minal laili, dari waktu malam ketika munajat. Munajat berhubungan kepada Allah, tengah malam saja kita menjadi mulia. Sekarang bagaimana kalau kita
berinteraksi yang positif. Contoh, orang lagi dalam keadaan duka tengah malam, lalu dia minta bantuan, dia minta pertolongan kita, atau kita hibur dia tengah malam, supaya kehilangan duka dia. Apakah lebih mulia nunggu ntar pagi dulu? Saat itu dia akan lebih mulia. Ya. Karena dibutuh hiburan. Jadi di malam hari itu apapun bentuk ibadahnya yang kita Iya. lakukan itu mendapatkan porsi yang luar biasa, Yang dapatkan yang lebih porsi. diutamakan. Yang lebih Walau diutamakan. hanya menghibur orang, Walaupun hanya menghibur orang, tersenyum pada orang, saja ada orang. termasuk bekerja tadi dong Kiai. Ya bekerja kan mencari nafkah. Iya. Ya, mencari nafkah ini. Dia nggak mungkin bisa mencari nafkah di siang hari karena memang udah tugas dia di malam hari. Iya. Apakah lebih mulia daripada yang di siang hari? Malam saja dia korbankan waktu untuk istirahat demi perut dan keluarganya. Di situ ada nilai plus. Ya. Jadi memang sebaiknya Pandangan kita. Iya. menjadi Jadi umat- jangan merasa risih para pemirsa Bisa. yang bekerja malam Iya. juga jangan dianggap wah saya ini kayak kalong. Tidak, Kalong tidak. Anda bukan sendiri tapi Anda memenuhi Iya. untuk kehidupan perut dan Betul. keluarga. Masya Allah. Tuhan tidak Iya, hanya dijumpai di malam Iya. hari, di Iya. siang hari di juga. siang hari pun bisa kau jumpai. Dan Tuhan. sebaiknya kita menjadi umat yang sabar, bukan umat al-jabar. Nah, bagaimana tuh maksudnya? Umat aljabar itu umat matematika, hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Hitungan matematika dengan Tuhan, pahalanya berapa. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa malam itu lebih baik daripada siang, ini bagaimana dengan satpam? Bagaimana dengan kameramen seperti ini yang baik? Masya seperti Allah, ini? Masya Allah. Mau beribadah seperti apa? Ingatlah, kameramen yang kerja malam hari ini juga Itu memiliki pun nilai ibadah. ibadah yang jauh lebih tinggi daripada kita. Iya. Nah, artinya serahkan pahala itu kepada Allah SWT, tuluskan niat kita beribadah lillahi ta'ala. Iya. Dan fokus mencapai ridhonya Ridho. Allah. Jadi Subhanahu wa ta'ala. orientasinya cari ridho ya. Iya. Bukan cari Bukan pahala. cari pahala. Karena orang masuk surga itu bukan karena pahala. Iya. Kembali karena ridho. Maka itulah diajarkan oleh Rasul di antara salah satu doa yang paling Nabi nggak pernah tinggal. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Saya tertarik tadi kayak bilang ngebantu orang yang sakit dan seterusnya. Itu ada seorang syekh ditanya sama santrinya, ya syekh, ma'adadu tariq minal khalqi ilal haq. Ada berapa banyak jalan menuju Tuhan? Syekh ini menjawab sebanyak atom yang ada di jagat semesta ini. Tapi kata syekh ini, jalan yang paling afdal wa asra, jalan yang paling utama dan cepat nyampainya adalah ala rohati syakhsin. Memberi dedikasi kepada orang, Memberi dedikasi. perhatian Ya. kepada Ya. orang, Oke, bergaul yang baik kepada Oke, orang, nyenengin orang. Iya. Itu jalan terdekat menuju Tuhan. Berbuat baik kepada orang Menarik lain. sekali itu. Iya. Saya iya. kira menarik sekali. Oke. Makanya sampai Nabi bilang tabassumulaka inda wajhika laka sadaqah. Kau tersenyum di hadapan muka saudaramu menjadi saudaramu senang. Iya. Itu akan menjadi sedekah pahalanya. Oke, baik. Terakhir saya dari Ustadz Azhari ingin minta kesimpulan sedikit tentang beribadah di siang atau malam hari. Iya. Silakan Ustadz. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kita bisa mengibadahinya pada malam dan siang hari. Mari kita perbanyak Di mana ibadah saja. di mana saja. Kapan saja. Kapan saja. Mari kita perbanyak hal-hal yang positif, bekerja juga bagian dari ibadah, bukan hanya ritual sholat puasa, tapi apapun bisa kita jadikan ibadah. Kalau niatnya kita kembalikan kepada Allah, mentaati Allah dan seterusnya. Dan momennya adalah bulan suci Ramadan, bulan di mana Tuhan melipat gandakan argo pahala kita di bulan ini. Masya Iya. Allah. Gusan sedikit? Ibadah itu yang terikat dengan zaman wal makan itu satu, yaitu ibadah haji. Tempatnya ditentukan Ya. dan waktunya ditentukan. Ya. Kalau ibadah puasa itu faktornya pada zaman, Ya. tapi tidak pada makan. Ya. Karena semuanya gimana pun saja kita bisa beribadah Ibadah. dan sama saja. Tapi inti semuanya apabila tidak di luar dari peraturan seperti itu, maka ibadah apa yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yai. Yang terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan berharap kita akan menantikan dan mengharapkan pertolongan Allah kalau tanpa ibadah. Ya. Kapanpun kita beribadah, baik siang maupun malam, itu adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada seluruh pemirsa di tanah air, saya berharap mumpung kita berada di bulan Ramadan, perbanyaklah kita dekat diri beribadah kepada Allah. Ya. Allah akan membukakan dan Allah akan membukakan kedua tangannya, memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita. Iya. Pagi, Sesulit siang, dan apapun, malam ya. Pagi, siang, sore, dan malam. Iya. Insya Allah mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kepada kita tahun ini Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Amin. Allah Ya terima Rabbal amal ibadah kita. Amin. Dan Allah jadikan kita semua inilah shaiminal makbulin. Amin. Orang-orang yang berpuasa yang diterima amal ibadah di puasa kita semua. Ya. Sehingga kita selesai nanti kembali berpuasa Ramadan, kembali kita bisa membersihkan diri kita menjadi jiwa yang fitri, jiwa suci. Amin. Itulah kita harapkan. Ini kembali minal aidina wal faizin. Terima kasih Kiai Sumarno, terima kasih Gus Hans, Ustadz Azhari, terima kasih sudah jam 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan. Masih ada sisa waktu untuk Anda menikmati santap sahur, silahkan saja. Tapi saya pamit dulu. Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan lain yang tidak kalah serunya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari ini. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.